Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mandi dulu, Bi. Aku sudah siapkan air hangatnya. Mandiin. Hah, ogah. Orang aku baru mandi juga. Mandi lagi, mandi bareng. Zidan menghampiri Anna yang tengah duduk di ranjang. Gak mau. Udah sana masuk. Habis ini kita cari makan. Laper. Cuma makan tadi siang di tempat Naya. Ayolah Answi, mandi bareng, kita udah sah loh. Zidan mengerling ke arahnya. Apaan sih? Sah sih sah, gak ngerti banget keadaan. Anna begidik ngeri membayangkan dirinya kalau itu terjadi. Answi, panggil Zidan manja. Ia malah mendekat memandangi wajah istrinya dengan lekat. Yang diperhatiin gak merhatiin balik. Anna hanya bergumam, tangannya memainkan ponsel, sedang matanya tak beralih sedikit pun dari layar tersebut. Cup, Zidan menyambar bibir Anna sekilas, sebelum akhirnya melesat ke kamar mandi. Astaga Bi, Anna langsung menghentikan jari jempolnya yang tengah bermain di atas keypad. Dasar mesum, mulutnya protes, tapi hatinya senang. Jari tangannya terulur menyentuh bibir yang baru saja disentuh suaminya. Pikiran Anna langsung traveling. Astagfirullah. Anna segera bangkit dari duduknya dan menyiapkan ganti untuk suaminya yang tengah mandi. Sambil menunggu Zidan selesai mandi, Anna menyibukkan diri di depan cermin, memberikan sentuhan manja pada wajahnya. Zidan yang baru keluar dari kamar mandi langsung menghampiri istrinya yang sedang merias diri. Bajunya udah aku siapin Bi, di atas kasur. Zidan bergeming. Dari pantulan rear video mirror bisa dilihat pria itu malah menghampiri Anna di depan meja rias. Zidan langsung memeluk Anna yang masih posisi duduk. Leher jenjang Anna yang terekspos bebas langsung membuatnya tertantang untuk menggigitnya. Anna selalu menggelung rambutnya menjadi satu, jadi menampilkan lehernya yang seputih susu. Sangat menggugah selera untuk pria lapar seperti dirinya. Bi, stop please. Anna tidak tahan menerima serangan suaminya yang semakin dalam sementara dirinya masih berhalangan. Answi, ayo dong. Anna menggeleng cemas, khawatir Zidan akan kecewa. Belum selesai, tanya Zidan gusar. Anna menggeleng kemudian mengangguk. Ya, lama banget. Anna mendesah tak percaya dengan perkataan Zidan yang terkesan tak sabaran. Namun rasanya ingin tertawa melirik suaminya yang memasang wajah kusut. Berapa hari lagi? Masih dibahas lagi. 1 minggu. Lama juga, ini sudah hari keberapa? Terdengar istrinya mendesah berdecak sebal. Baru mulai kemarin di Malang, kamu bisa ngitung sendirilah. Beneran? Anna menatap bingung suaminya yang mulai menjengkelkan, menanyakan hal yang menurutnya malu untuk dibahas. 4 hari lagi, Answi gak kuat abang. Zidan menuju ranjang, mengambil baju yang sudah disiapkan Anna dan memakainya. Sementara Anna menyiapkan makan malam, makanan yang ia pesan 30 menit yang lalu, karena memang belum ada stok bahan untuk dimasak. Mereka sudah sampai di meja makan dan makan dalam diam. Zidan melirik wajah Anna yang sedikit pucat. Sementara Anna berusaha menghabiskan makanannya, walau sejatinya tubuhnya merasa kurang nyaman. Perutnya terasa nyeri. Periodenya memang selalu begini, menyusahkan kalau hari kedua ketiga. Lagi banyak-banyaknya dan membuat tidak nyaman. Bi, aku ke kamar dulu ya, aku sudah kenyang. Anna berdiri dari kursi makan. Habisin dulu makanannya, belum ada separuhnya itu loh. Anna tak menggubris perkataan Zidan lagi. Gadis itu segera berlari ke kamarnya, menerobos 2 undakan tangga sekaligus, biar cepat sampai di kamarnya. Anna langsung menghempaskan tubuhnya di kasur begitu sampai kamar. Biasanya kalau periodenya uring-uringan begini, ia akan minum jamu. ART rumahnya yang biasa dimintai tolong membelikannya. Namun di sini ia merasa tak enak sekaligus malu pada Zidan yang lagi-lagi harus ngerecokin tentang urusan pribadinya yang bersifat intim.
Sementara Zidane masih bingung dengan sifat Anna yang menurutnya kadang berubah-ubah. Ia tercengang dan merasa sebal ditinggal di ruang makan sendirian. Tuh anak kenapa sih ngambek gara-gara aku minta jatah? Seharusnya kan gue yang sebel, bukan dia yang jadi marah. Dasar cewek. Zidane masih belum peka, pria itu salah paham. Zidane merasa ada yang harus diluruskan tentang masalahnya. Dirinya sudah berjanji tidak ingin memaksa, apalagi menerobos sesuatu yang bahkan dilarang oleh agama. Pria itu menghabiskan makan malam dengan cepat, lalu segera menyusul istrinya ke kamarnya. Zidane tertegun begitu masuk ke kamar, melihat Anna yang tidur meringkuk dengan mendesis gelisah. Ia langsung melompat ke ranjang dan menghampiri istrinya. Sayang, kamu kenapa? Zidane mengusap kepala istrinya khawatir, sedang Anna hanya diam, meringis sambil memejamkan matanya, menikmati rasa nyeri yang semakin melanda. Perut kamu sakit? Anna mengangguk. Kita ke dokter sekarang. Anna menggeleng. Please, jangan buat aku panik, kamu pucat banget. Aku nyeri haid, Bi. Ini gak apa-apa, udah biasa. Hah? Biasa? Setiap bulan gini? Tapi aku gak tega, kamu kayaknya kesakitan gitu. Sini. Zidane merengkuh tubuh Anna, mendekapnya. Walaupun tidak bisa menyembuhkan, setidaknya cukup membantu memberi rasa nyaman, karena wanita paling suka diperhatikan. Anna terjaga pukul 6 pagi hari. Gadis itu mengerjap beberapa kali untuk beralih ke dunia nyata setelah bermain di dunia mimpi. Ia meraba kasur di sebelahnya sudah kosong. Rupanya suaminya sudah bangun lebih dulu. Anna bangkit dari kasur, menyibak korden dan membuka jendela kamar agar sirkulasi udara di ruangan berganti dengan udara pagi. Anna menatap suasana pagi hari yang sejuk di balkon kamarnya, memandang langit dengan matahari yang akan mulai mengintip dengan percaya diri. Udah bangun? Gimana? Masih nyeri? Zidane memeluk Anna dari belakang. Tangannya ia ulurkan, memegang besi pembatas mengunci tubuh Anna, mengurungnya dalam dekapan. Udah enggak, hari ini aku ada bimbingan nanti siang. Aku ke kampus, pulangnya boleh mampir ke rumah mama enggak? Aku kangen. Boleh, nanti biar aku antar. Papa juga menelpon kalau ada waktu disuruh berkunjung ke rumahnya. Papa aku, kok kamu yang ditelepon? Aku enggak. Ya mungkin ada suatu hal yang ingin beliau sampaikan. Selama aku ke kantor, jangan kemana-mana. Kamu bisa minta antar penjaga di luar buat nganterin ke kampus. Nanti pulangnya aku jemput. Answi, kok doang sih? Dijawab dong. Kamu posesif, Bi. Aku khawatir, aku tidak mau terjadi sesuatu sama kamu. Iya, aku mandi dulu, Bi. Lepas dong, aku tidak nyaman. Bilang aja grogi. Duh gemesnya, pengen aku garap sekarang juga. Kamu gak jelas banget, Bi. Anna geleng-geleng kepala. Nanti aku juga mau ke supermarket. Belum ada stok bahan makanan di rumah. Aku perlu banyak belanja untuk keperluan sehari-hari. Oke sayang. Anna pergi ke kamar mandi, sementara Zidane tengah menyiapkan sarapan. Ia sempat membeli bubur ayam di abang-abang yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Anna menuruni undakan tangga satu persatu dengan langkah gontai. Seperti biasa, ia akan memakai baju santai kalau di rumah saja. Hot pants sama kaos putih yang kedodoran, dan itu membuat Zidane yang melihatnya terpana. Sayang, kamu gak boleh keluar loh kalau celana kamu pendek gitu. Di rumah aja kok. Nanti kan aku ke kampus, ganti yang lebih sopan. Jawabnya sambil duduk di meja makan. Kedua sejoli yang tengah diliputi perasaan senang pun menghabiskan makan dengan canda. Aku berangkat dulu, assalamualaikum. Pamit Zidane mengulurkan tangannya dan langsung disambut Anna dengan mencium punggung tangan suaminya. Zidane membalas dengan meninggalkan jejak sayang di kening istrinya. Waalaikumsalam, hati-hati Bi. Pukul 2 siang, Anna diantar oleh pengawalnya menuju kampus utama. Siang ini ada bimbingan untuk skripsinya. Rasanya gadis itu sudah tidak sabar untuk lulus dan terbebas dari tugas yang memusingkan jiwa dan raga.
Setelah hampir 2 jam mengajukan bab proposalnya, Anna bisa tersenyum senang. Tidak begitu banyak coretan di kertasnya, hanya butuh sedikit revisi dan itu pasti bisa diselesaikan selanjutnya agar bisa naik bab. Rasa lapar tiba-tiba menyerang. Anna berlanjut ke kantin. Ia juga mengirimkan pesan terhadap 2 sejawatnya. Naya yang selesai ngampus dan baru saja pulang, sementara Vivi juga baru saja usai bimbingan. Jadi gadis itu menyusul Anna ke kantin. "Vi, gue di sini." Anna menyerukan nama sahabatnya ketika melihat Vivi celingukan mencarinya. Gadis itu menghampiri dan langsung mengambil duduk dengan muka masam. "Kusut bener muka lo, kenapa?" "Edan, punya gue banyak banget yang suruh benerin. Sampai tanda baca dan spasi aja nggak boleh kelewat sedikit pun." Vivi mengeluarkan unek-uneknya. "Turut berduka cita, Bu, atas lamanya tahap revisi Anda." Emangnya lo enggak, songong lo." "Ye, nyolot, ada sih tapi dikit. Next gue yakin naik bab." "Kepedean. Si Naya sampai bab berapa dia? Diem-diem baik." "Kemarin sih 2, tahu sekarang udah naik apa masih revisi." "Enak banget dia bisa skripsian sambil kelon." "Hahaha, iya ya. Tapi kayaknya nggak gitu deh, Pak dosen kan pelit nilai." "Emang sama istrinya bisa gitu?" "Naya bilang sih gitu, profesional banget itu emang kakak ipar." "Lo habis ini ngapain?" "Mau ke mall, mau ikut. Tapi gue nungguin suami jemput sih." "Halah, wong mau berduaan sama laki lo kok pakai acara ngajakin segala." "Nggak apa-apa kalau mau bareng mah. Kuilah, santai dia mah orangnya." "Nggak lah, gue ntar jadi obat nyamuk kayak orang hilang." "Doi kemana? Nggak masuk?" "Nggak ada jadwal dia mah, hari ini free. Tahu tuh anak, kayaknya lagi ada project sama Riko." "Apaan? Gayanya." Vivi hanya mengedikkan bahu acuh. "Habis lulus, lo mau lanjut kemana, Vi?" "Belum kepikiran sama sekali. Kayaknya kerja dulu kali lah. Ngaso dulu biar otak adem. Lo sendiri jadi lanjutin S2 ke London?" "Nggak mungkin deh kayaknya. Zidan nggak bakal ngebolehin gue ke sana. S2 dia aja di sini." "Seriously?" "Iya, udah daftar dia." "Enak gak sih An nikah muda?" "Biasa aja, pusing iya, gak bebas kemana-mana." "Suami lo pasti tipe yang posesif ya?" "Banget, tapi sayang." "Cie, apa?" "Bucin." "Hahaha, siapa yang bucin?" Anna dan Vivi langsung terdiam begitu mendengar suara berat laki-laki yang tiba-tiba muncul di depannya.